I climb out the window, you shout down the walls, you make a mess. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iriani Astuti Arif. Saya merupakan salah satu dosen di program studi ilmu politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan video pembelajaran dari salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yakni Politik Gender dengan jumlah SKS 3. Dalam kuliah ini akan dibahas mengenai konsep dasar dari politik gender, kemudian akan dibahas tentang kesetaraan gender, khususnya dalam bidang politik, kemudian permasalahan-permasalahan dalam ketidakadilan gender, beserta solusinya. Adapun capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah politik gender berjumlah 8 CPL, yakni diantaranya terdiri dari sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Dari CPL-CPL ini akan diturunkan lagi kepada CPMK, dan dari CPMK akan diturunkan kepada sub CPMK, di mana setelah mahasiswa mengampu mata kuliah ini, mereka akan menguasai dan menjelaskan tentang konsep dan teori tentang politik gender secara komprehensif. Kemudian mahasiswa mampu menganalisis politik gender melalui pergerakan dan organisasi-organisasi perempuan melalui pemanfaatan teknologi yang berkembang. Kemudian mahasiswa mampu mengidentifikasi permasalahan-permasalahan tentang perempuan dan upaya pencegahan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan secara global. Mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan dan wawasan tentang politik gender di berbagai bidang seperti politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Selain itu, mahasiswa diharapkan mengetahui perkembangan konsep dan perkembangan paradigma dari feminisme dan jenis-jenis demokratisasi. Kemudian mahasiswa diharapkan mampu menganalisis peran perempuan dalam perpolitikan sebagai bentuk dari representasi politik nasional. Kemudian yang terakhir, mahasiswa mampu menganalisis tentang masalah ketidakadilan gender, kekerasan gender, serta memberikan alternatif solusi. Dalam mata kuliah perkuliahan politik gender, terdiri dari beberapa sub bahasan yang akan disampaikan setiap kali pertemuan. Pada pertemuan pertama akan dibahas mengenai pengertian dan ruang lingkup politik gender. Kemudian pada pertemuan kedua akan membahas mengenai perbedaan gender yang menimbulkan ketidakadilan gender beserta bentuk-bentuk dari ketidakadilan gender. Pertemuan ketiga akan membahas mengenai peran perempuan Indonesia dalam perpolitikan serta sejarah perempuan dalam kemerdekaan Indonesia. Kemudian pada pertemuan keempat akan membahas mengenai overview dari feminisme, di mana di dalamnya akan dijelaskan mengenai persamaan dan perbedaan antara feminisme dan marxisme. Pertemuan kelima akan membahas mengenai perempuan dan demokratisasi, dan pertemuan keenam akan membahas mengenai ideologi perjuangan perempuan, peran dan emansipasi perempuan. Kemudian pada pertemuan ketujuh akan membahas tentang kedudukan perempuan dalam pandangan agama. Pertemuan kedelapan akan membahas mengenai perempuan dan kebijakan afirmasi serta kuota politik. Pertemuan kesembilan akan membahas mengenai gerakan-gerakan perempuan Indonesia. Selanjutnya di pertemuan ke-10 akan membahas mengenai perempuan, gender, dan keadilan. Pertemuan ke-11 akan dibahas mengenai isu-isu kekerasan terhadap perempuan. Pertemuan ke-12 akan membahas mengenai perempuan dan kesetaraan gender yang sesuai dengan tujuan SDGs. Dan pertemuan terakhir akan membahas mengenai gender dan transformasi perempuan. Adapun metode perkuliahan pada mata kuliah politik gender ini dilakukan dengan dua cara, yakni yang pertama menggunakan metode ceramah, di mana dosen menyampaikan materi-materi kepada mahasiswa dengan menggunakan PowerPoint yang ditampilkan dengan menggunakan proyektor. Metode yang kedua adalah berupa tanya jawab
atau diskusi, di mana mahasiswa dibagi menjadi beberapa kelompok, kemudian diberikan contoh kasus dan diperintahkan untuk menganalisis kasus-kasus tersebut menggunakan teori yang telah diperoleh. Melalui metode pembelajaran ini diharapkan mahasiswa tidak hanya menerima teori-teori, tetapi juga mampu berperan aktif dalam setiap diskusi yang dilaksanakan di kelas. Dengan contoh kasus yang diberikan, mereka bisa menganalisis kasus tersebut serta memberikan solusi dan penyelesaian masalah bagi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Terakhir adalah sistem penilaian pada mata kuliah politik gender. Dalam penilaian ini dilakukan dengan 3 cara, yakni yang pertama penilaian terhadap tugas dengan bobot sebanyak 20%, kemudian yang kedua penilaian terhadap UTS dengan bobot sebanyak 30%, dan yang terakhir penilaian terhadap ujian akhir semester atau UAS dengan bobot sebanyak 50%. Berikut akan ditampilkan potongan video pembelajaran pada mata kuliah politik gender yang dilaksanakan secara langsung atau secara luring di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Sehat, Bu. Jadi hari ini kita lanjutkan perkuliahan politik gender, ya, tepatnya di pertemuan ketiga. Ya, jadi pada saat ini kita akan membahas tentang ketidakadilan gender serta bentuk-bentuk ketidakadilan gender. Tapi sebelum itu, ya, saya ingin tahu dulu apakah ada yang masih ingat tentang pertemuan kita minggu lalu membahas apa? Bu, Ya, jadi pada pertemuan sebelumnya itu Ibu membahas tentang pengertian gender, Bu. Berdasarkan materi yang Ibu jelaskan pada minggu lalu yang saya tangkap, pengertian gender adalah pensifatan atau sifat yang melekat pada laki-laki atau perempuan, terus yang terbentuk secara sosial maupun kultural, Bu. oke. Ya, ada lagi? Saya, Bu. Ya, silakan Rehan. Baik, Bu. Jadi pada pertemuan sebelumnya juga membahas perbedaan spesifik antara jenis kelamin atau seks. Jadi jika gender adalah sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan, maka jenis kelamin adalah perbedaan signifikan antara laki-laki dan perempuan dan berfokus pada salah satu jenis kelamin. Jadi kalau gender dia itu dapat dipertukarkan, sedangkan jenis kelamin itu tidak dapat dipertukarkan. Oke. Ya, itu tadi sudah disampaikan oleh kedua teman kalian, ada Putri dan ada Ray, ya. Mereka memaparkan ya apa itu gender, kemudian apa yang menjadi pembeda dengan jenis kelamin. Jadi perbedaan mendasar ya antara jenis kelamin dengan gender, kalau gender itu bisa dipertukarkan ya. Jadi laki-laki juga ada gendernya ya. Perempuan pun juga begitu. Sedangkan jenis kelamin itu tidak bisa dipertukarkan ya karena itu pembagian dua jenis kelamin ya. Itu biasanya disebut sebagai kodrat Tuhan ya. Karena kalau kita biasa lihat ada laki-laki itu pada umumnya ya dia memiliki sifat maskulin ya, sedangkan perempuan itu dia bersifat feminis ya. Tetapi yang terjadi di masyarakat sering kita temui ada juga laki-laki ya ke feminismen ya, agak kayak perempuan mengerjakan pekerjaan perempuan, misalnya profesinya ya sebagai koki ya, dan sebaliknya perempuan pun juga ada yang memiliki gender maskulin ya, bekerja sebagai montir misalnya. Nah, di sini kita akan masuk ya mengenai ketidakadilan gender ya. Karena tadi kita sudah mengetahui ya perbedaan gender dengan jenis kelamin. Nah, kalau perbedaan gender ini ya biasanya itu memunculkan ketidakadilan gender. Mengapa? Karena yang beredar di masyarakat bahwa digeneralisasikan itu perbedaan gender bisa menimbulkan ketidakadilan gender ya. Sebenarnya kalau kita mau melihat perbedaan gender di sini, kalau dia tidak menimbulkan kerugian itu tidak ada masalah sebenarnya ya. Tetapi yang terjadi di masyarakat itu sering menimbulkan kerugian. Salah satunya itu ketidakadilan gender ya.
Ketidakadilan, namanya saja ketidakadilan, berarti ada yang dirugikan, ya. Apa yang dimaksud dengan ketidakadilan gender? Yaitu adalah sistem atau struktur, ya, yang dimana baik laki-laki maupun perempuan, ya, menjadi korban atau merasa dirugikan dari sistem tersebut, ya. Ini. Jadi untuk mengetahui apakah betul-betul perbedaan gender ini melahirkan ketidakadilan gender, ini kita bisa lihat dari bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang terjadi di masyarakat. Ya, jadi untuk melihat ya apakah betul perbedaan gender itu melahirkan ketidakadilan gender, kita bisa lihat dari 5 bentuk-bentuk ketidakadilan gender. Ya, di sini kita bisa lihat ada marginalisasi, ya, kemudian ada subordinasi, ada stereotip, ya, kemudian ada beban kerja dan kekerasan, ya. Semuanya ini 5 bentuk ketidakadilan gender ini memberikan kerugian, ya. Jadi dalam hal ini yang sering mengalami kerugian atau menjadi korban, ya, adalah kaum perempuan, ya, karena mengalami banyak sekali ya bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Ya, di sini kita bisa lihat ya penjelasannya ya, gender dan marginalisasi. Sesuai dengan namanya, marginal ya, marginalisasi, terpinggirkan ya. Jadi proses pemiskinan yang timbul akibat apa? Akibat adanya kebijakan pemerintah atau adanya tafsir dari agama tertentu ya, ataupun dari lingkungan sekitar yang dibangun secara sosial dan budaya itu dalam waktu yang lama ya. Nah, di sini kita lihat ya, marginalisasi ada dari kebijakan pemerintah. Saya ambil salah satu contohnya adalah Green Revolution atau swasembada pangan ya. Nah, swasembada pangan ini dilaksanakan pada pemerintahan Soeharto atau Orde Baru ya. Ada yang orang tuanya bekerja di sawah? Ada? Ada? Nggak usah ragu-ragu ya, ada. Jadi tahu ya kalau di sawah itu biasanya alat pemanennya menggunakan apa? Menggunakan apa? Traktor. Ya, itu sudah sudah modern ya. Nah, pada zaman Orde Baru itu ya, pemerintah melakukan swasembada pangan dengan mengganti pupuk ya unggulan yang diberikan kepada para petani. Nah, ya, pupuk tersebut yang menyebabkan tumbuhnya padi atau padi di sawah tersebut lebih pendek, ya, jaraknya lebih pendek, dan mewajibkan untuk memanen menggunakan apa? Sabit, ya. Nah, itu kalau sabit kan cenderung alat yang digunakan oleh laki-laki ya, ya, jarang sekali kalau perempuan itu bisa menggunakan sabit. Nah, apa yang terjadi dengan adanya swasembada pangan tersebut? Banyak kaum perempuan atau ibu-ibu yang tadinya bekerja sebagai petani tidak bisa lagi karena awalnya mereka menggunakan ani-ani. Ada yang pernah dengar ani-ani? Bukan ani-ani dia, ya, ani-ani itu alat pemanen zaman dulu ya. Jadi dia kalau padinya lebih tinggi itu bisa digunakan alat yang ani-ani tersebut ya. Nah, dengan adanya swasembada pangan ini otomatis memarginalkan ya kaum ibu-ibu yang tadinya bisa bekerja di sawah ya, mendapatkan penghasilan. Kalau sudah dimarginalkan berarti dimiskinkan juga karena sudah tidak ada pendapatan. Ya, itu ya salah satu contoh dari gender dan marginalisasi. Kemudian marginalisasi ini tidak hanya terjadi di kebijakan pemerintah saja, tapi sering juga terjadi di mana? Lingkungan rumah tangga, sosial, bahkan di lingkungan kerja pun juga sering terjadi. Kemudian ya kita masuk di gender dan subordinasi. Ya. Jadi subordinasi ini ya penomorduaan ya. Penomorduaan bagi kaum perempuan karena dianggap dia lemah ya. Apalagi kalau ada anggapan bahwa perempuan itu memiliki sifat yang emosional, kemudian irasional ya. Kemudian tidak bisa ditempatkan sebagai posisi pemimpin ya. Hal ini menyebabkan banyak para perempuan itu mereka hanya dipekerjakan sebagai buruh misalnya ya.
di level yang terendah, ya. Karena apa? Itu tadi ada subordinasi di dalamnya, ya. Mereka ditempatkan ya di tempat-tempat yang posisinya tidak penting untuk mengambil keputusan, ya. Itu namanya subordinasi. Nah, di bidang politik pun juga itu biasanya kita temui, ya. Terlihat ada kebijakan afirmasi, ya. Bagi perempuan di Indonesia ini cuma 30%, ya. Nah, itu kan sebenarnya salah satu bentuk dari subordinasi juga, karena dianggap bahwa pekerjaan di bidang politik itu hanya cocok untuk kaum laki-laki. Nah, kaum perempuan itu ya cocoknya di rumah, ya. Kalau zaman dulu, ya, perempuan itu tidak perlu mereka sekolah tinggi-tinggi, ya, apalagi seperti kalian sekarang ya, sampai di perguruan tinggi. Mereka beranggapan bahwa perempuan ya cuma akan kembali ke dapur lagi, ya, percuma untuk sekolah terlalu tinggi. Nah, di sini juga ada ya bentuk aturan atau kebijakan dari pemerintah yang memperlihatkan atau mengindikasikan adanya subordinasi. Contohnya ya, jadi kalau ada di suatu instansi pemerintah ya, pasangannya ya, suaminya akan dinas keluar kota atau tugas keluar kota, itu bisa mengambil keputusan sendiri tanpa harus meminta izin dari pasangannya, ya, bebas mengambil keputusan. Sedangkan kalau wanita atau istrinya pasangan tersebut ya akan tugas keluar kota ya, itu harus ada surat izin ya dari suaminya, pasangannya, yang ditanda tangan ya, kemudian diperlihatkan di dinasnya. Nah, itu kan salah satu bentuk juga dari subordinasi bagi kaum perempuan. Nah, kemudian yang ketiga ada gender dan stereotype ya. Stereotype itu pelabelan atau penandaan ya. Umumnya itu bersifat negatif ya. Nah, stereotype ini sering diletakkan kepada kaum perempuan ya. Stereotype yang paling umum adalah biasanya kalau perempuan itu berdandan, bersolek, memakai wangi-wangian, ya stereotipnya adalah untuk menarik kaum laki-laki, ya. Makanya biasanya yang terjadi di masyarakat bahwa kalau mohon maaf ada korban kekerasan, ya pelecehan seksual, itu biasanya yang disalahkan adalah perempuannya, ya karena terlalu bersolek, berdandan berlebihan. Padahal itu kan semuanya berhak ya, siapapun bisa melakukan itu. Nah, kemudian di masyarakat umum juga ini berkembang ya, asumsi bahwa perempuan ini tugasnya ya, stereotipnya adalah untuk melayani suami, membersihkan ya, karena tadi dia memiliki sifat yang lemah lembut, mampu merawat, merapikan, mengatur ya semuanya yang ada di rumah ya. Seperti itu, makanya timbul stereotip ya, pelabelan negatif terhadap kaum perempuan. Nah, kemudian selanjutnya ada gender dan beban kerja ya. Nah, beban kerja di sini ya adanya anggapan ya bahwa perempuan itu harus bekerja lebih keras lagi dalam waktu yang lama ya untuk bisa bertahan hidup. Apalagi kalau umpamanya di dalam rumah tangga ya, dalam rumah tangga kemudian mereka ya ekonominya ya masih lemah ya, jadi mewajibkan si pasangannya atau perempuannya mencari uang untuk membantu kebutuhan sehari-hari ya. Jadi perempuan juga harus bekerja mencari nafkah, kemudian pulang ke rumah harus bekerja lagi ya, mengurusi pekerjaan-pekerjaan domestik. Makanya disebut ada beban kerja ganda ya. Jadi kerja di rumah, kerja juga di luar mencari nafkah ya. Nah, konsekuensinya apa ya? Banyak perempuan itu yang harus bekerja double ya. 2 kali lipat dia bebannya ya, karena sudah di luar mencari penghasilan, balik ke rumah harus memasak, membersihkan ya. Dan sebenarnya pekerjaan-pekerjaan ini pun bisa dilakukan oleh kaum laki-laki kalau memahami perannya masing-masing ya. Itu ya, ini tadi di kalangan miskin, keluarga miskin ya, tadi yang saya katakan bahwa mereka atau kaum perempuannya harus bekerja lebih keras lagi ya. Jadi itulah yang dikatakan beban kerja ganda ya, yang double. Nah, kemudian yang terakhir ada gender dan
kekerasan. Nah, gender dan kekerasan ini lahir karena apa? Adanya gender related violence, ya. Jadi bias gender, ya. Bias gender ini mengatakan bahwa kekerasan timbul ini karena apa? Adanya ketimpangan kekuatan, ya. Jadi laki-laki memiliki tenaga yang lebih kuat, sedangkan perempuan memiliki apa? Sifat yang lemah lembut, ya, dan tidak mampu melawan, ya. Itu ada bias gender di dalamnya yang terjadi. Dan kemudian kekerasan ini jangan hanya dipikir dalam bentuk fisik, pemukulan misalnya, ya, tetapi dalam bentuk non fisik juga atau verbal, ya. Catcalling misalnya. Ada yang tahu catcalling ya? Yang bersiul, ya, ada seorang wanita lewat kemudian disiuli. Nah, itu salah satu bentuk kekerasan juga, ya, dalam bentuk verbal. Atau di ruang lingkup kerja, ya, ada yang melontarkan kata-kata kasar, ya, yang menyudutkan kaum perempuan. Nah, itu semuanya kekerasan juga terhadap gender, ya. Nah, bias gender ini ya itu tadi, karena perempuan dianggap lemah, sedangkan laki-laki dianggap memiliki kekuatan, ya. Nah, itu tadi ya, bentuknya bisa verbal maupun fisik, ya. Dalam bentuk fotografi juga bisa, ya. Ada yang menonjolkan di bidang-bidang tertentu. Nah, itu biasanya kekerasan juga terhadap perempuan, ya, meskipun dia tidak dipukul secara langsung istilahnya. Ya, itu tadi ada 5 bentuk dari ketidakadilan gender, ya. Dari sini paham atau tidak? Wow, ya. Kira-kira dari kelima tadi bentuk-bentuk ketidakadilan gender, kemudian dari pengertian dari ketidakadilan gender, ada yang mau ditanyakan? Ada, Bu. Ya, silakan Dian. Jadi pertanyaan saya itu, apakah kebijakan 30% keterwakilan perempuan yang diterapkan di negara kita sudah cukup untuk mengatasi ketidakadilan gender dalam politik? Ya. Oke, ya, bagus ya pertanyaannya. Jadi pertanyaan Dian ya menyebutkan bahwa apakah kebijakan afirmasi, ya, kebijakan afirmasi yang dianut oleh negara kita ini sudah cukup mengatasi ketidakadilan gender atau malah sebaliknya, ya. Jadi kita ketahui bersama ya, di Indonesia ini keterwakilan perempuan diberikan sebanyak berapa? 30%. 30% ya, itu adalah kebijakan afirmasi, kebijakan pengakuan, penghargaan terhadap kaum perempuan, ya. Kalau dilihat dari luarnya, ya, dari secara umum, ya, itu sudah mulai memberikan ya solusi atau jalan keluar terhadap ketimpangan ya atau ketidakadilan gender yang terjadi di dunia perpolitikan di Indonesia, khususnya dalam bidang representasi politik atau keterwakilan. Namun ya kalau dilihat secara substansi ya ini 30% ya masih kurang ya, karena bisa-bisa 30% ini juga masuk kepada subordinasi tadi yang saya katakan ya, penomorduaan ya, penomorduaan bagi kaum perempuan ya. Karena kalau mau diukur secara setara ya jangan 30%, harusnya sama 50-50, 50 ya. Nah, kendalanya adalah tantangan di masyarakat bahwa politik ini ya identik dengan dunia laki-laki ya, karena tadi kembali lagi bahwa perempuan memiliki sisi emosional, irasional, mereka tidak cocok untuk bekerja sebagai pengambil keputusan misalnya, sebagai perwakilan dari rakyat misalnya ya. Kemudian budaya patriarki juga yang ada di Indonesia ya, itu yang masih kental menyebabkan ya perempuan belum bisa diberikan kesempatan sepenuhnya untuk mewakili rakyat ya, makanya baru diberi 30% ya. 30% pun itu biasanya para perempuan-perempuan belum memenuhi kuota tersebut, bahkan biasanya masih kurang ya. Karena apa? Nah, itu juga kendalanya ya, masih ada kurang percaya dirinya ya dari kaum perempuan.
Karena melihat ya kalau di representasi politik, keterwakilan, ya mereka akan susah masuk ke sana karena apa? Adanya ongkos misalnya, ongkos politik yang besar. Kemudian kurangnya dukungan dari keluarga, dari lingkungan sekitar. Karena yang terjadi di Indonesia ini cenderungnya adalah perempuan ini tidak didukung dengan perempuan lainnya. Ya, belum ada itu namanya woman support woman. Ya, bahkan biasanya saling menjatuhkan. Ya. Jadi biasanya yang kalau lebih substansi adalah untuk melihat keterwakilan perempuan ya duduk di sebagai perwakilan rakyat itu bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan juga bagi kaum perempuan. Nah, itu yang belum terjadi di Indonesia. Ya, keterwakilan 30% itu hanya memenuhi kuota dan syarat-syarat administrasi saja. Ya. Itu ya, Dian ya. Jadi keterwakilan kebijakan afirmasi. Nah, dari keseluruhannya ya dapat disimpulkan bahwa ya ketidakadilan gender ini ya timbul akibat perbedaan gender. Seperti saya sebutkan tadi bahwa perbedaan gender ini sebenarnya tidak menjadi masalah selama tidak ada hal-hal yang merugikan. Tetapi yang terjadi adalah terjadi apa? Ketidakadilan. Ya, kalau ketidakadilan berarti ada yang dirugikan kan? Nah, dalam hal ini yang dirugikan adalah kaum perempuan, ya. Oleh karena itu, ya, untuk meminimalisir ya terjadinya ketidakadilan gender, kita perlu betul-betul memahami apa yang dimaksud ketidakadilan gender serta bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang terjadi ya. Jangan sampai kalian nanti di dunia kerja ya kalian sebenarnya sudah mengalami ketidakadilan gender tapi kalian belum sadar ya. Nah, melalui bentuk-bentuk ketidakadilan gender ini kalian harus bisa memahami dengan baik ya. Kemudian kalian bisa juga memberikan solusi terhadap permasalahan gender yang dihadapi oleh masyarakat yang ada di sekitar kita. Itu. Sudah paham ya? Paham, Bu. Oke, kalau sudah paham, saya akan memberikan tugas ya. Tugas di akhir pertemuan ya, dan ini kalian akan mempresentasikan nanti minggu depan di depan ya, di depan kelas. Akan saya bagi kelompok ya. Nanti akan saya berikan ya studi kasus ya berupa bentuk-bentuk ketidakadilan gender ya. Jadi nanti kalian dibagikan dua kelompok ya. Nanti akan diberikan kasus tentang ketidakadilan gender ya, bentuknya seperti apa. Kalian diminta untuk menganalisis kasus tersebut dengan teori yang sudah kalian dapatkan selama perkuliahan. Nah, dari analisis tersebut diharapkan kalian juga bisa memberikan solusi ya dari permasalahan ketidakadilan gender yang kalian analisis kasusnya. Paham kira-kira? Paham, Bu. Oke, jadi kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi ya, kita akhiri perkuliahan politik gender hari ini. Insya Allah minggu depan kita ketemu di pertemuan selanjutnya dengan membahas atau mempresentasikan tugas kelompok yang telah diberikan. Ya, saya akhiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran mata kuliah politik gender yang saya ampuh. Semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.